ada tayangan mengenai nikah nih. Penasaran kan? Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Kemudian dia menikah dengan YouTuber lokal Yudi Anggata pada Juli 2020 bermahar sepasang sendal jepit. Setelah sempat ribut dan akhirnya bercerai dengan Yudi pada Desember 2020 lalu, ini Hel menikah kembali dengan pujaan hatinya. Astagfirullahaladzim. Mungkin bagi sebagian orang itu lucu ya, kalau saya kayak agak sedikit miris gitu. Nah saya mau ke Ustazah Syifa nih. Ustazah, mohon maaf nih, ini dalam memberikan mahar ketika dalam menikah kan yang saya tahu tidak boleh main-main. Mohon maaf nih, kalau tadi dalam video yang kita saksikan maharnya sendal jepit itu termasuk main-main atau enggak, kita nggak tahu ya. Nah terus ada juga nih yang curhat nih di sosial media, bagaimana nih pasangan yang mohon maaf, nauzubillah, bercerai terus meminta maharnya kembali. Itu diperbolehkan nggak sih? Mohon penjelasannya Ustazah, silakan. Ya, Ustadz Syam, Ustadz Maulana, izin para guru semua yang ada di rumah, para jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu haniham mari'a. Jadi, berilah mahar kepada para perempuan yang hendak kamu nikahi. Tapi kalau mereka memberikan mahar itu lagi kepada kamu, maka gunakan selama mereka ridho. Jadi kalau para istri, suami lagi susah, kita punya mahar nih yang dikasih sama suami kita. Kita bilang, Mas pakai aja dulu cincin ini buat bantu ekonomi kita ataupun yang lain sebagainya. Kalau dia ridho memberikannya kepada kita, maka itu tidak menjadi dosa. Nah, beralih kepada mahar. Bagaimana mahar ini dalam pandangan Islam? Ya, kalau kata Imam Al-Qurtubi mengatakan, hadhil ayat tadullu ala wujubis sodaq lil mar'ah. Wa huwa mujma'u alaih la khilafa fihi. Jadi ayat ini mengatakan, menunjukkan bahwa wajib hukumnya memberikan mahar kepada seorang perempuan. Dan ini sudah kesepakatan ijma' para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Tapi yang harus kita fahami bahwa mahar itu ternyata bukan syarat atau rukun dalam pernikahan. Al-mahru laisa syaraton wala ruknan fil aqdi. Dia bukan syarat maupun rukun. Ya, tapi dia wajib tetap diberikan. Kalau laki-laki tidak memberikan mahar maka jatuhnya dosa. Ini buat para laki-laki semua, kalau bisa memberikan mahar kepada perempuan, contoh Rasulullah. Rasulullah itu ketika ngasih mahar kepada Sayyidah Khadijah, itu untanya unta yang terbaik, unta Qaswah. 400 dinar, berapa itu harganya? Ini kadang-kadang mau ngasih mahar nawar dulu. Jangan emas deh, katanya perak aja yang segramnya 70.000. Suruh belajar di Makassar. Nah kan banyak ya, oh banyak ya, Masya Allah. Makassar tuh. Ada lagi tadi sendal jepit, bahkan sendal jepitnya ngutang lagi. Ini banyak mahar yang ngutang. Padahal ya tidak apa-apa juga, sebenarnya tidak dipermasalahkan. Ketika itu Sayyidina Ali menikah dengan Fatimah, apa kata Rasulullah? Kalau kamu punya apa yang bisa kamu berikan, berikan saja. Ternyata hanya ada cincin besi. Maka itu diberikan untuk maharnya kepada anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mahar ini kewajiban dari laki-laki kepada perempuan. Ada istilah yang mengatakan begini, sebaik-baiknya perempuan adalah aisaruhu, yang maharnya paling ringan. Paling sedikit. Jadi perempuan kalau mau dilamar jangan jual mahal banget. Ini kadang-kadang mau dilamar sama cowok, maharnya berapa? Aku minimal 1 miliar katanya. Tapi juga ada ungkapan lain yang mengatakan, sebaik-baiknya laki-laki adalah yang paling menghormati perempuannya. Masya Allah. Masya Allah. Betul Yang paling sekali. memberikan mahar terbaik kepada perempuan ini sebaik laki-laki. Jadi perempuan juga nggak boleh nuntut lebih, tapi laki-laki juga harus punya pikiran. Ketika perempuannya mengatakan, Mas nggak usah mahal-mahal Mas, yang penting kita sah lillahi ta'ala. Kata lakinya ya udah sendal jepit aja kayak tadi. Nah ini salah juga. Tapi laki-lakinya harus mengusahakan sesuai kemampuannya. Kalau dia mampu memberi uang puluhan juta, silahkan berikan. Kalau dia mampu dalam bentuk emas, silahkan berikan. Jadi para ulama mengatakan kalau bisa mahar itu adalah sesuatu yang bernilai dan berharga. Mau duit, mau emas, perhiasan,
properti ataupun yang lainnya. Jangan mahar itu saya cuman maharnya sholawat saja katanya. Aduh. Ada yang mengatakan gitu, saya mau mensahkan kamu tapi mahar saya sholawat 5 kali udah. Nah itu tidak diperbolehkan karena menurut para ulama mahar harus sesuatu yang bernilai dan berharga. Oh, nah, para milenials nih yang lagi nonton, yang lagi siap-siap mau nikah, itu perlu digarisbawahi, dicatat kalau perlu tadi kata Ustazah Syifa, Masya Allah. Baik, bicara soal